Ekstra hati-hati dan disiplin berlalu lintas pengendara dituntut semakin tinggi. Kamera pemantau CCTV Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik terus diperluas. Di DKI Jakarta dan sekitarnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memiliki 98 kamera statis, termasuk 30 kamera bergerak atau ETLE mobile. Selain kamera statis, ETLE DKI Jakarta juga dilengkapi kamera bergerak yang terpasang di perangkat personel patroli lalu lintas. Kamera bergerak itu terpasang di helm, dashboard kendaraan, hingga ke badan Polantas yang sedang berpatroli. 41 kamera statis DKI juga terpasang di 6 titik wilayah penyangga, seperti Cibubur, Depok, dan Bekasi. Di Jalan Arteri Jakarta, 16 titik kamera pemantau statis juga telah terpasang. Lokasi pemantauan berikutnya adalah jalur busway sebanyak 10 titik. Dan di jalan tol, kepolisian menempatkan 7 titik kamera statis. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut, selain penegakan hukum lalu lintas, kamera mobile ETLE DKI Jakarta juga mengawasi perilaku petugas di lapangan. Ini merupakan terobosan kreatif, sehingga pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bisa kita cover di titik-titik yang tidak ada kamera yang terpasang secara statis. Sekaligus ini juga dapat mengontrol perilaku anggota di lapangan. Karena ETLE Mobile tidak hanya merekam perilaku pelanggar lalu lintas, dia juga merekam perilaku anggota yang bertugas di lapangan. Mulai 23 Maret pekan depan, tilang elektronik nasional resmi dimulai secara bertahap. Saat ini sebanyak 244 kamera terpasang di 12 polda untuk mendukung penegakan hukum berbasis elektronik secara nasional. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih jelas terkait penerapan tilang elektronik atau ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kita bahas bersama AKBP Fahri Siregar, Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui sambungan telepon. Pak Fahri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Jadi sejak dipersiapkan hingga diterapkan, sejauh ini evaluasi efektivitas penggunaan teknologi elektronik dalam tilang ini seperti apa? Ya, jadi kita memang sudah melaksanakan evaluasi ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa memang Polda Metro adalah pionir pertama kali ETLE yang ada di Indonesia, yaitu pada bulan November 2018. Kita sudah mengimplementasikan, pada saat itu baru kita memiliki 2 kamera, dan pada saat itu kita juga baru bisa mendeteksi jenis pelanggarannya itu adalah menerobos lampu merah dan melanggar marka. Dan dari hasil evaluasi ternyata bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2%. Di tahun 2020 kita juga melakukan evaluasi, Mbak, dari bulan Agustus, September, Oktober, itu di beberapa titik ternyata bisa menurunkan pelanggaran lalu lintas sampai dengan 66,4% gitu. Jadi memang kami melihat bahwa ETLE ini sangat efektif gitu. Makanya dari Polda Metro Jaya ini terus mengembangkan. Saat ini Polda Metro Jaya kan, koreksi kalau saya salah ya, ini sudah memiliki lebih dari 100 kamera statis dan juga mobile. Nah, apa sih yang membedakan kedua jenis kamera ini, Pak? Ya, jadi kamera statis itu jenis kamera yang berada di ruas jalan, baik itu arteri, tol maupun di jalan jalur busway, yang dipasang secara statis dengan menggunakan tiang atau portal gitu. Oke. Itu yang dipasang dan untuk mendeteksi jenis-jenis pelanggaran yang sudah pernah kita sampaikan. Nah, sedangkan untuk kamera mobile itu adalah kamera yang bergerak yang dilekatkan kepada anggota, baik itu di helm yang kita sebut dengan helmet cam, di mobil yang kita sebut dengan dash cam, di badannya anggota yang kita sebut dengan body cam, ya, ada juga drone cam gitu. Jadi beberapa ruas jalan yang tidak tercover oleh ETLE statis, inilah jawabannya. Makanya nanti ada beberapa anggota yang ditugaskan untuk bergerak di ruas jalan yang tidak ada kamera ETLE, sehingga nanti pelanggaran-pelanggaran di ruas jalan di luar dari yang tercover oleh kamera ETLE itu juga bisa terdeteksi. Pak, begini, kalau saya ambil contoh yang paling gampang, di Amerika Serikat itu kan juga menggunakan dashcam, kemudian menggunakan bodycam juga. Nah, itu ada kewajiban bagi petugas ketika dia memproses sebuah kasus, harus juga menunjukkan hasil rekaman itu untuk memastikan bahwa proses-proses yang telah dilalui petugas ini ketika menyatakan seseorang melanggar hukum itu sudah tepat. Apakah ini juga akan berlaku di Polda Metro Jaya? Ya, betul, Pak. Jadi memang itu juga sebagai self-control anggota ya. Jadi perilakunya anggota juga dimonitoring di TMC kami, sehingga alat yang tadi disebutkan, body cam, dash cam,
itu juga bisa menjadi salah satu self control bagi anggota sendiri. Ya. Karena kita tidak hanya melakukan penegakan hukum bagi masyarakat, tetapi perilaku behavior dari si petugasnya itu juga dikontrol gitu. Oke. Jadi ini juga dapat mengurangi interaksi yang negatif antara petugas dengan pelanggar lalu lintas. Tapi bisa dimatikan atau tidak? Adakah aturan untuk melarang dimatikannya misalkan dashcam atau bodycam tidak? Ya, jadi kita larang karena pada saat serah terima kondisi sudah menyala, gitu kan. Anggota juga memiliki batas waktu bekerja karena 8 jam dia dengan 3 kali shift. Jadi begitu pada saat dia bekerja, kewajibannya adalah kamera itu hidup, gitu. Oke. Nah, jadi kamera itu hidup dan sehingga nanti dari kontrol, kita kan punya command center, kita punya TMC. Dari TMC itu kan tahu mana yang hidup, mana yang tidak dinyalakan, atau mungkin kalau kondisi rusak bisa jadi, gitu. Makanya kita mengetahui nanti bagaimana proses kerja dari anggota tersebut. Oke, kembali lagi ke urusan tilang, Pak. Jadi kalau untuk proses tilang elektronik ini memantau pelanggaran itu yang dipantau apa saja? Pelanggaran jenis apa yang bisa terpantau? Ya, saya menjelaskan dulu ya. Kita tuh pernah memiliki 2 kamera, terus kita naik 10 kamera, terus kita naik jadi 57 kamera. Nah, dari kamera yang terdahulu kita cuma bisa mendeteksi 5 jenis pelanggaran. Jadi kita deteksi marka, merobos lampu merah, termasuk juga handphone, safety belt, sama ganjil genap. Nah, dengan kamera yang baru kita memiliki fitur-fitur tambahan yang baru. Jadi di kamera yang baru ini kita bisa mendeteksi pelanggaran batas kecepatan, sepeda motor masuk jalur busway, sepeda motor tidak menggunakan helm, sepeda motor over passenger atau melebihi batas penumpang, termasuk juga ada overload gitu. Ya. Dan kita juga sudah dilengkapi dengan fast pro connection. Jadi begitu pada saat nanti ada sesuatu hal yang memang dibutuhkan fast pro connectionnya, maka nanti fast pro connection itu dapat digunakan. Jadi fitur-fitur kita ini memang sangat membantu untuk penelusuran identitas dari si pengemudi maupun historical perjalanannya. Karena data track dari perjalanan dari si pengemudi itu juga kita bisa lihat, Mbak. Oke, berarti ini yang menjadi barang bukti nanti foto ya dari kendaraan ini, nomor kendaraannya juga begitu untuk dicari identitas pemiliknya? Ya, jadi sekali lagi bahwa yang kita kirim pertama kali itu adalah surat konfirmasi karena kan belum tentu si pemilik kendaraan itu adalah si pelanggar lalu lintas. Makanya identitas dari kendaraan bermotor itu kita berikan surat konfirmasi. Walaupun kita memiliki sketsa wajah ya, gitu ya, foto dari si pengemudi ya, tetapi tetap kita memberikan hak mereka untuk melakukan konfirmasi seperti itu, Pak. Terakhir, Pak Fahri, ini nanti untuk proses penyelesaian pelanggaran tilangnya seperti apa? Sama seperti yang terdahulu, jadi begitu pada saat di capture, kita kirim surat konfirmasi pada hari keempat, kita kasih batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi. Kalau dia tidak melakukan konfirmasi, kita lakukan blokir STNK-nya, tapi kalau dia melakukan konfirmasi, maka nanti si pemilik kendaraan atau si pelanggar akan menerima kode priva. Nah, kode priva itulah yang akan diberikan, yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran dengan multi channel payment. Jadi bisa melalui SMS banking, M-banking, atau mungkin datang ke teller. Tapi kita sarankan dengan menggunakan aplikasi sehingga mudah gitu ya. Ya, jadi kalau sudah didenda harus bayar ya, karena ini bentuk dari pertanggungjawaban pelanggaran. Pak Fahri, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus. Sama-sama.